ke-37 Adabul insan fit tijarah. Adab seorang di dalam berdagang ya. Nah ini alhamdulillah kita sebagian dari kita ada yang udah kerja, sebagian masih ada yang sekolah ya, bahkan masih ada yang ya masih MI ya, masih madrasah. Ya, ini pelajaran ya, ilmu buat teman-teman nanti kalau sudah kerja. Apa sih adabnya orang yang kerja, orang yang dagang? Qala Syekh Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitabnya Mau'izatil Mu'minin Mukhtasar Ihya Ulumuddin, la yanbaghi litajiri an yushgila tidak patut bagi seorang pedagang an yushgilahu ma'asyuhu, dia disibukkan dengan urusan kehidupannya, urusan dunianya, an ma'adihi, dari urusan akhiratnya ya. Jadi kalau dagang jangan sampai dagangnya kita itu menyibukkan kita dari urusan akhirat ya. Karena secara ya, intinya kenapa sih orang dagang? Orang dagang itu biar urusan akhiratnya kebantu gitu. Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah, bukan untuk kerja, bukan. Ya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Bagaimana ibadah biar lanjut, biar istiqomah? Ya, kalau kita nggak makan, nah makanya adanya kerja gitu ya. Jadi ya, kerja itu hanya menunjang ibadah. Gitu ya. Tapi orang sekarang kebalik, saking enaknya kerja, ya, saking nikmatnya dunia, dia lupa ibadah. Ya, malam minggu yang seharusnya ngaji, udah kerja malah kagak ngaji. Ya. Padahal jam 3 sore udah pulang tuh. Cuman karena emang punya duit, malam minggu sayang kalau nggak jalan-jalan, malam minggu sayang kalau nggak ke mie gacoan ya. Ya, jadi malam minggunya kemana? Jajan. Karena punya betul gitu. Padahal tujuannya orang kerja buat bisa ngaji. Cuman 2 orang hidup. Tulis, kerjaan orang hidup cuma 2 intinya ya, ngaji sama ibadah, udah selesai itu kerjaan orang hidup ya. Kerjaan orang hidup cuma 2, ngaji sama ibadah. Itu kata Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Intinya itu cuma 2, bekerja, ngaji sama ibadah, udah itu ya. Nah sekarang begini, kita ibadah, bagaimana mau ibadah Ustaz? Perut lapar, ya kerja, nyari duit, buat apa tuh? Buat makan. Kenapa? Soalnya kalau perut lapar kagak bisa ibadah. Berarti nyari duit buat apa? Buat ibadah ya. Kalau orang dulu nih, cerita orang dulu, mereka dagang, habis sholat duha jalan ke pasar, udah cukup dapat duit nih buat seharian makan, pulang. Jadi nggak sampai sore, nggak, paling johor pulang. Nanti ada rajinan dikit mereka dagang. Kalau udah masuk Rajab, udah masuk bulan Rajab, mereka dagangnya rajinan dikit. Kenapa? Buat bisa nabung. Buat kapan nabungnya? Nabung biar bulan puasa kagak nyari duit. Tuh orang hidup yang bener begitu ya. Jelas. Karena apa? Intinya hidup itu disuruh ibadah, bukan disuruh kerja. Kerja itu kalau kita nggak punya apa tuh? Duit. Buat apa duitnya? Buat ibadah. Itu baru kerja. Kalau kita punya kontrakan ada, ruko ada, tiap bulan dapat pemasukan jutaan, udah nggak usah kerja, ibadah aja gitu. Apalagi yang di pesantren, yang dikirimin duit sama orang tua, yang tiap hari makan udah dijamin, udah nggak usah mikirin kerja, udah ibadah aja, belajar yang sungguh-sungguh gitu. Jangan mikir gini, ya, lu kan mondok ya, nyari duit lah gitu. Gitu. Orang mondok nyari ilmu pak, bukan nyari apa tuh, kan nyari duit. Entar kalau udah pinter, udah jadi ya orang yang cerdas, ilmunya manfaat, entar dikejar sama duit. Entar cuma jangan pakai nungguin. Lu kapan dikejar duitnya katanya?
Ya. Belajar dulu yang benar. Makanya kasihan anak kalau seandainya di pesantrenin cuman orang tuanya ya melulu mikirin duit tuh ya. Lu nyantren sampai kapan sih lu? Ya. Lama banget nyantren. Udah kerja aja dah gitu. Nah, ini kurang sabar ini. Ya. Namanya nyari ilmu lah lama, maka jadinya ulama gitu. Kalau nyarinya sebentar namanya apa? Bentar gitu, bentar bukan ulama. Ya. Ya. Pengen anak pintar, mondok cuma 3 tahun, cerita namanya, cerita. Fayakuna umruhu dha'ian, maka jadilah umurnya itu dha'ian, umurnya sia-sia. Wa safqatahu khasirah, dan perdagangannya rugi. Tuh, kenapa tuh? Duluin dunia daripada akhirat. Ya wal akhiratu khairul laka minal akhirat, lebih utama tuh dan ya lebih kekal tuh. Ya. Nah, jadi gimana Ustaz? Saya kerja apa ngaji? Nah, ini nggak bisa dibenturin ini. Ngaji juga, kerja juga. Ngaji juga, kerja juga. Karena ngaji wajib, kerja juga buat ngisi perut kita, jadi wajib juga. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Jadi sama-sama wajib. Ya, kalau bisa dibagi waktunya. Syukur-syukur dengan ngaji aja dapat duit. Alhamdulillah. Ada nggak begitu? Ada. Ya, ada. Ya, dulu Muallim Syafi'i Hazami nyari murid 40 orang, namanya Pondok Arba'in namanya. Ya. Itu yang belajar itu dikasih duit nama beliau. Yang udah nikah misalnya berapa, 1 juta gitu tiap bulan. Yang belum gope gitu, dikasih duit. Kenapa? Muallim punya orang-orang kaya di sekitarnya yang mau support dakwah. Itu ya. Makanya alhamdulillah tuh yang ngaji dikasih duit tuh ya. Istiqomah ngajinya tuh ya. Makanya PR buat kita juga tuh. Kalau ntar antum jadi orang kaya, jangan pakai dipinta sama kiai, antum ngasih selesai. Ya, karena memang kalau orang punya duit dipinta itu lebih nggak enak. Ya. Ente punya duit nih, lebih ringan mana? Ngasih tanpa dipinta apa ngasih karena dipinta? Lebih ringan ngasih tanpa dipinta ketimbang dipinta. Makanya jangan nungguin orang-orang alim minta, jangan nungguin orang-orang ya para kiai minta. Kenapa? Ya, karena kalau dipinta pasti nggak enak. Salah ada nih Haji Patih namanya. Wah, Haji Patih. Ji, maulid kurang 30 juta nih gitu. Kan nggak enak lah. Padahal Patih mau ngasih 30 juta, cuman karena keburuan di WA ame guru gitu jadi nggak enak tuh. Ya, makanya ya sedekah ama minjemin duit, ngutangin lebih tinggi mana? Ngutangin. Kenapa? Kalau ngutangin berat. Kalau sedekah apa? Ringan. Itu. Karena memang dasarnya orang yang namanya manusia itu berat kalau dipinta tuh ya. Makanya jangan nungguin ya para ulama minta tuh. Ya kita sebagai orang-orang yang dikasih Allah harta harus peka. Nggak boleh lihat dikit nih, wah kiai bikin program langsung tanya kiai ada yang bisa dibantu loh gitu ya. Jangan sampai kiai datang ke rumah kita, afwan nih Ji, saya lagi pengen bikin program, bisa nggak bantu? Jangan gitu. Ya, jangan sampai kiai mendatangi rumah orang kaya, justru orang kaya lah yang datang ke tempat kiai, agama hidup ya itu. Wa ma yafutuhu min ar-ribh fil akhirah la yafi bihi ma yanalu fid dunya. Wa ma yafutuhu, dan apa saja yang luput darinya min ar-ribhi fil akhirah, daripada keuntungan di akhirat, la yafi bihi, tidak bisa mencukupi dengannya itu ma yanalu fid dunya, apa yang dia dapat di dunia. Nih kita bulan puasa ya, Ramadan nggak puasa 30 hari full kita nyari duit, anggaplah dapat 300 juta
Bisa nggak puasa 30 hari diganti dibayar pakai sedekah 300 juta, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Nggak ada keuntungan akhirat itu sebanding sama keuntungan dunia, nggak ada. Ya. Antum bayar nih, antum meninggalkan 1 hari puasa, antum ganti 100 juta per sehari puasa. Nih aneh kasih 100 juta, nggak cukup. Ya. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang meninggalkan 1 hari Ramadan, 1 hari tinggalkan, terus dia ganti dengan puasa sunnah setahun full, nggak bisa cukup. Tuh. Ya. Maka jangan diremehkan nih ibadah. Fayakunu mimman ishtaral hayatad dunya bil akhirah. Maka kalau seandainya dia merasa begitu, maka dia termasuk orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Tuh ya. Nauzubillah. Bal al-aqilu yanbaghi an yushfiqa ala nafsihi. Akan tetapi seorang yang punya akal selayaknya ia sayang sama dirinya. Tuh. Jadi kalau kita punya akal nih, sayangin diri kita. Maaf ya, orang kalau nggak sholat, kalau nggak ibadah, namanya nggak sayang sama dirinya. Orang kalau nggak ibadah, nggak sholat, namanya nggak sayang diri. Antum sayang nggak sama diri antum? Sayang kan, kalau kata orang sekarang namanya apa tuh? Kalau akhir tahun beli barang namanya self reward namanya. Dengan alasan kita harus menyayangi diri kita sendiri dengan kita beli hadiah buat diri kita. Iya bagus, cakep. Cuman sholat itulah self reward yang sebenarnya. Antum kalau sayang sama diri antum, sholat gitu. Bukan beli hadiah, bukan healing ke puncak, bukan naik gunung, bukan. Naik gunung mah bikin celaka diri, bener gak? Iya. Yang menyelamatkan kita ya sholat kita. Kalau sayang sama diri kita, sholat gitu. Mau kerja kek, mau kagak kek, sholat gitu. Ya. Kadang-kadang yang kerja alasan, Ustadz gimana saya mau sholat? Saya nggak dikasih sholat sama bos saya kafir, keluar. Keluar. Ya. Rezeki Allah luas, bumi Allah lebar. Jangan sampai kita ngerasa bumi ini kayak daun apa tuh? Daun kelor kata orang dulu gitu. Bumi luas, kerja di mana aja, pindah. Ente di PGC keluar sono, Kalibata City sini tuh masih ada tuh. Kalibata City, Cina juga kafir itu, pindah lagi Kalibata Mall sebelahnya itu. Pindah. Kalau misal nggak boleh saja, pindah ke pinggir rel tuh, dagang cilok itu. Ya, ente buka bawa gerobak sendiri. Kalau kata orang gitu, ya, segede-gedenya perusahaan, setinggi-tingginya jabatan ente kacung bos ente. Tapi kalau ente dagang, ya, serendah-rendahnya dagangan ente bosnya tuh ya. Jadi mau nggak jadi bos? Mau nggak jadi bos? Dagang cilok tuh ya. Jadi bos apa tuh? Bos cilok. Walaupun dagangan kita kecil, dagangan kita biasa aja, tapi kalau punya sendiri kita yang ngatur. Tapi kalau dagangan orang walaupun gede, kita yang megang, kita diatur tuh ya. Jelas paham? Kasih paham Kak Gem tuh kan, ngerti tuh. Jelas, jadi gitu. Jadi mendingan kita ya, kalau emang udah dunia udah ngatur kita balik, kita yang ngatur dunia. Jangan mau diatur sama dunia. Tuh antum jadi pengusaha. Wa syafaqatahu ala nafsihi, dan cara menyayangi diri kita dengan cara apa nih? Bihifdzi ra'si malih, dengan cara menjaga modal kita tuh ya, dengan cara jaga modal tuh. Wa ra'su malihi, emang modal kita apa? Modal seseorang adalah dinuhu, agamanya tuh. Jadi kalau sayang kita sama diri kita, maka jaga modal kita. Emang modal kita apa? Modal kita agama. Tuh. Ya. Ente pengen masuk ke Ancol. Misalnya nih, ente masuk ke Ancol. Ente kudu bawa apa? Duit. Berarti modal kita apa tuh? Tanpa duit nggak bisa masuk ente. Sekarang saya mau tanya, kita semua bakal pergi kemana?
ke akhirat, ke alam barzah. Di alam barzah ada pertanyaan mungkar nakir. Modalnya apa? Duit. Kali malaikat mungkar nakir kita kasih duit. Nih om kasih. Malaikat mungkar nakir nggak doyan duit kayak kita. Nggak bisa. Kali gitu ada orang meninggal di kain kapan diselipin duit dolar gitu sini. Tak kalau malaikat tanya kasih aja nggak bisa. Ya. Apa modalnya? Agama. Tuh. Ditanya malaikat. Ya. Wa innama tatimmu syafaqatuhu ala dinihi, dan hanya saja sempurnanya kasih sayang kita kepada agama bimuraati sab'ati umur, dengan menjaga 7 perkara, dengan menjaga 7 perkara tuh ya. Apa itu? Nah, satu yang pertama husnun niat ya, jaga niat tuh. Jadi kalau bisa kita jaga niat kita. Ente dagang mau ngapain sih? Tuh. Ya. Husnun niyati fi ibtida'i tijarah. Ya, jagain niat, perbagus niat ketika memulai dagang. Sama yang kerja juga sama. Ya. Ada di sini yang udah kerja. Siapa yang udah kerja di sini? Nah, Kevin kerja Kevin. Itu pakai baju merah kerja. Oh PKL kerja bukan? Kerja. Kenapa kita kerja? Kembali lagi kenapa kerja? Harus benar niatnya tuh. Ya. Falyanwi, niatnya apa? Satu, niat kerja, niat dagang. Falyanwi biha, maka hendaknya dia berniat dengan kerjaannya, dengan dagangnya, isti'fafa anis su'al, menjaga diri agar jangan sampai minta, agar jangan sampai ngemis tuh. Biar nggak ngemis. Apa sih ngemis? Gimana sih ngemis? Itu ngemis tuh yang kasihan, kasih. Itu namanya apa tuh? Ngemis. Ya. Ada lagi ngemis model baru. Ada banyak ngemis model baru. Ya. Kaca orang ente lapin, atau minta duit, itu ngemis model baru. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ini, wow, udah banyak ya. Makanya ada satu kerjaan ya, yang memang itu boleh ya, tapi kalau dia maksa jadi nggak boleh. Contoh kerja jaga parkir. Nah, ada jaga parkir. Jaga parkir itu kan ada dua, ada yang resmi, ada yang kagak resmi. Kalau yang resmi jelas ya, itu tanah ente, lapak ente sewain buat motor masuk, ntar keluar bayar, jelas namanya lapak resmi, tanah sendiri. Nah yang kedua bukan tanah kita ya, bukan lapak kita, tapi kita minta duit, itu hati-hati ya. Itu pekerjaan kurang baik. Kalaupun misal seandainya halal tapi ada syubhatnya ya. Gimana halalnya? Ya namanya contoh ya, contoh kita pengen muter balik nih, kan ada yang parkirin tuh ya, tuh namanya PT Yaub. Tahu gak PT Yaub? Ya Up tuh PT Yaub tuh. Kalau seandainya orang memang bener-bener nih dia pengen muter ya, di kita bantu, dia ngasih karena girang dibantuin, halal. Tapi ya tapinya kalau dia muter kosong, itu kosong nih, kosong, terus kita bantuin, terus dia nggak ngasih duit, terus kita marah, nah itu dia tuh, di situ letaknya. Makanya niatnya kalau kita ya di parkiran, namanya niatnya nolongin orang, jangan kita jadikan profesi. Kenapa? Bukan lapak kita itu bukan tempat kita nggak ada hak narik-narikin itu, nggak ada. Kita nolongin orang, ntar orang ngasih pun karena pengen ngasih, bukan terpaksa. Kalau terpaksa ngasih jadi nggak halal, jadi syubhat. Paham? Itu. Ya. Jadi makanya kita kudu nyari ya rezeki yang halal. Hati itu. Emang enak banget tuh ya kalau kita punya tanah kosong ya, satu motor sehari goceng.
kali 40 motor berapa? 40 kali 4 kali 5 berapa? 20. Sehari berapa? 200.000 kali 30 hari berapa? Ya. Berapa? 6 juta ya? 6 juta tuh lumayan. Bikin dah lapak 2 dak jadi 2 tingkat jadi nambah lagi tuh jadi 12 juta sebulan. Wah makin rakus sampai 12 tingkat dibikin sama dia tuh. Rubuh dah ya. Rugi. Akhirnya ruginya buat bayar itu lagi. Rakus sih itu ya. Makanya jangan rakus tuh ya. Mendingan dapat dikit tapi istiqomah ya, duit ngalir daripada banyak cuman rugi, jangan kayak nafsu ya. Nah, niatnya apa tadi? Menjaga diri dari apa? Minta malu ya, jangan minta ya. Usahakan hidup berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Apalagi buat pribadi, ingat ya, minta ada 2, minta buat umum sama minta buat pribadi. Kalau minta buat umum silahkan. Contoh, masjid, majelis pengen bikin maulid, ente minta silakan, bukan buat ente. Ayo teman-teman yang pengen nyumbang silahkan, boleh. Kenapa? Buat umum, bukan buat kita. Tapi kalau buat pribadi jangan. Contoh, misalnya Ajay mau kawin nih, Ajay mau kawin dipakai kita bisa dia, di share di grup ya. Ada nggak orang begitu? Ada. Dia pengen buat dirinya tapi nge-share. Ayo teman-teman yang bisa bantu ane nikah silakan di list lelangannya. Waduh, luar biasa. Diisi ame abi. Gue cepet. Ya, diisi lagi sama dastana. Gue nggak nyumbang gitu. Gue ngangkatin piring aja gitu. Itu namanya apa tuh? Ngemis. Kalau untuk umum nggak apa-apa, untuk maulid nggak apa-apa, untuk umat nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pribadi namanya apa tuh? Ngemis. Ya. Jadi minta-minta bukan nggak boleh. Ya. Minta-minta boleh, asal buat apa ya gitu. Jelas paham? Ya. Wakafat tama. Yang kedua, niat kita kerja untuk kafat tamai anin nas, untuk mencegah ya kita ingin sesuatu dari orang lain. Istighnaan bil halal ya anhum, karena merasa cukup dengan yang halal dari mereka. Itu ya. Jadi kita ketika kita kerja niatin biar kita nggak pengen apa yang orang punya. Ini bahaya juga nih. Ya, ada doa tuh, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu baca tuh bareng-bareng tuh ya. Nanti antum baca Allahumma inna nas'aluka tuqa ya wal afafa, Allahumma innakal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Apa sih maknanya? Ya Allah, aku minta kepadamu ya al huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan ya, terus wal afaf, penjagaan ya biar enggak maksiat, wal ghina. Nah, ghina ini apa? Kekayaan, bukan kayak dalam makna apa? Bukan kayak banyak harta, bukan, tapi wal ghina anin, dia nggak merasa butuh dengan orang ya. Kan ada sebagian kita nggak boleh lihat temen punya duit dikit dijabri. Contoh, ada teman kita nih bikin status set lagi di Jogja ya kan, di Kopen, boleh kali oleh-oleh. Nah itu pengemis tuh ya, minta namanya. Itu boleh-boleh aja kita minta, cuman kalau keseringan namanya minta itu nggak boleh. Sesekali boleh-boleh aja kita minta, silakan. Cuman kan jadi ngerepotin orang gitu ya. Itu yang kalau bisa kita hindari itu ya. Enak gak ente lagi jalan-jalan nih keluar kota, terus yang minta oleh-oleh 100 orang gitu. Karena kan WA kita yang baca 100 orang misalnya, semuanya minta kita bawa atau oleh-oleh. Allah, kasihan gitu. Ya, makanya kalau saya biasanya kalau orang jalan jauh, saya cuma minta satu, apa itu? Doa. Kenapa doa? Karena doa orang yang safar itu diijabah sama Allah. Orang yang safar doanya apa? Diijabah sama Allah. Ya, bang, doain aneh bang, biar aneh punya keturunan. Oh iya, amin. Kan udah 5 bang antum, karena ini udah 5. Ya, keturunan dari bini yang lain nggak apa-apa, boleh itu. Gitu.
Jadi minta apa? Minta doa udah selesai gitu. Ya, jangan kayak minta yang lain, kasihan. Apalagi orang berangkat umroh tuh. Berangkat haji, duitnya dikit. Itu pun cuma buat jajan doang di sana. Kita WA minta oleh-oleh. Kasihan enggak? Kasihan. Dia berangkat aja udah untung-untungan. Ditambah kita ngeberatin tuh. Nah, wasti'anatan bima yaksibuhu 'ala din wa qiyaman bi kifayatil 'iyal yakuna min jumlatil mujahidin bihina. Niatnya apa lagi? Niatnya ya mencukupi kebutuhan keluarga tuh ya. Jadi kalau kita ya kerja niatnya mencukupi kebutuhan orang lain termasuk keluarga. Liyakuna min jumlatil mujahidin, agar ya dia itu termasuk kelompok orang-orang yang mujahidin tuh ya. Kemudian niat apa lagi? Waliyan winus halil muslimin. Niatin nih kalau kita dagang kerja, niatin pengen ngasih nasihat orang muslimin. Ya. Kan kita kalau kerja nih ketemu orang, ya ada teman kantor, teman kerja. Nah, niatin kita ngasih nasihat buat mereka. Tuh ya. Wa an yuhibba li sa'iril khalqi ma yuhibbu li nafsi, dan sesuatu yang ia suka ya untuk ya, orang lain adalah ma yuhibbu li nafsihi, adalah sesuatu yang dia suka untuk dirinya. Sekarang saya mau tanya teman-teman, seneng nggak dinasihatin? Ya, seneng nggak dikasih nasihat? Ya. Sebagian orang nggak seneng ya. Padahal nasihat itu harusnya kita seneng. Contohnya kita jalan, baju kita kotor di belakang. Kita udah mau berangkat ya, badan baju putih, kotor, kena kotoran. Terus orang ngasih tahu, "Bang, baju ente kotor." Terima kasih nggak? Harusnya terima kasih. Ya. Atau di belakang kita ada kalajengking nih. Terus orang bilangin, "Bang, ada kalajengking bang di belakang ente." Ditepak sama dia, ditepak, sakit ya ditepak. Sakit. Tapi kita terima kasih nggak? Harusnya begitu orang kalau nasihatin. Marah. Lu nasihatin yang pelan-pelan dong. Emang bener lu, cuman cara lu kasar banget, nggak boleh. Terima nasihat orang, enak ataupun kagak enak. Ya, jadi ya, kalau kita kerja itu niatin tuh nasihatin orang. Cuman ya ada ilmunya juga, jangan semuanya ente nasihatin itu. Ntar bisa jadi ente dibenci sama orang. Ya, makanya ada caranya. Ada triknya gimana kita nasihatin orang lain. Jangan kadang-kadang begini ya, ada orang vokalis gitu. Kita nasihatin, "Bang, suara lu cakep bang, tapi lebih cakep lagi lu nggak bersuara gitu." Itu bukan nasihatin namanya itu. Yang lebih halus, "Bang, abang suaranya bagus banget. Tapi kalau bagus lagi bang, abang ikut aneh bang. Kita belajar bang sama teman aneh jago vokal ya." Wah gitu. Dia nggak sakit hati tuh. Daripada kata dia kan, mendingan nggak bersuara, kan sakit hati dia. Itu jelas ya. Jadi ya niatin tuh nasihatin orang muslimin itu. Wal yanwi ittiba'at tariqil adli wal ihsan fi muamalatihi kama dzakarna, dan niatkanlah mengikuti jalan keadilan dan jalan ihsan. Ya, yang dimaksud adalah kita berniat mengerjakan perbuatan yang wajib dan perbuatan ihsan, perbuatan yang sunnah di dalam muamalah kita. Ya. Wal yanwi al-amr bil ma'ruf, kemudian niatkanlah mengerjakan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan ya nahi munkar fi kulli ma yarahu fi suq, pada apa yang dilihat di pasar. Ya. Nah, jadi begitu. Simpelnya gini dah, kita lagi sholat nih. Ini ngobrol ngomongin pasar ya, sholat. Pernah nggak lihat lagi sholat ada anak kecil bercanda di masjid? Ada? Pernah nggak lihat? Gimana sikap ente? Diem? Apa negor? Apa ikut bercanda kali ya? Jangan itu. Ikut bercanda. Anak bocah bercanda ikut bercanda. Aki-aki udah ikut bercanda, jangan. Sikap kita cuman dua kan? Biasanya nih orang lihat anak kecil bercanda, ada yang diem, ada yang negor. Kebanyakannya yang saya lihat diem. Ya. Kasihan siapa? Kasihan imam. Kan kalau jamaah bercanda, imam kalau memang kagak khusyuk dia keganggu tuh. Ya.
Kan ada tuh anak kecil kalau sholat waladolin, amin, panjangin gitu. Imam nungguin nih kapan ku baca surat ini. Kasihan sih imam ini. Kita nih yang ngerti, kita kasih tahu, kita bilangin. Ya. Gimana cara bilanginnya? Nggak usah jauh-jauh, pegang aja pundaknya. Ya. Kalau saya nih lagi sholat, Allahu Akbar, anak kecil bercanda saya pegang pundaknya. Itu nggak batal, pegang pundak nggak batal. Ya. Jangan lagi sholat gini, jangan bercanda, batal. Sholat batal ya. Pegang pundaknya gini tuh. Dia pasti kan, ustadz gitu kan, dia masuk gitu. Pegang pundaknya tuh, sholat. Bercanda lagi, pegang lagi pundaknya. Bercanda lagi, jedodin. Orang nggak bercanda dia, orang pingsan kan. Jadi pegang pundak itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena diem aja, sholat bercanda diem aja, jangan tegur. Gimana gue pegang tuh. Ya. Rasul lagi sholat, Abdullah bin Abbas sebelah kiri, Rasul putar ke kanan. Lah berarti kan boleh main tangan di sholat itu, boleh. Ya. Cuman jangan sampai lihat orang juga gitu. Misal contoh Denny lagi sholat ini, sebelahnya bercanda. Denny pegang pundak, ini pegang balik gini. Karena seumuran, makanya kalau bisa kita yang negorin yang mana, yang kecilan. Kalau kecilan dengar gitu, ya takut dia. Itu jangan sampai nih ada misalnya orang sholat Allahu Akbar, orang gede nih, orang gede bercanda dijewer di samping. Gitu. Ya. Ini kalau yang gede yang jewer, anak kecil takut. Nah tapi kalau yang jewer sama, ngingetin, dijewer balik gitu. Ya. Jadi ya likulli maqamin maqalun, tiap-tiap makom beda-beda cara ngomongnya gitu, jangan disamain. Kalau saya gitu ada orang sholat anak kecil, saya pegang aja pundaknya, udah dia diam gitu. Tuh, kasih tahu. Bahkan sebelum sholat kita ancam, yang bercanda sholatnya ulang gitu. Yang bercanda sholatnya ulang, udah langsung rapi gitu. Tapi kalau saya nggak ada tuh, udah berisik banget tuh sholat tuh. Ya makanya tuh, kayak saya kalau sholat datang nih, misalnya di Masjid Nurul Ikhlas, saya depan, udah belakang berisik. Kenapa? Orang pada nggak peduli, nafsi. Ya, padahal nggak boleh tuh. Ya, bahkan ada sebuah keterangan dalam kitab Tandil Ghafilin, jauhin masjid dari dua orang. Siapa itu? Orang gila sama anak kecil. Gitu. Kenapa? Karena orang gila itu bisa ngotori masjid, kencing di masjid. Nah yang kedua anak kecil belum ngerti aturan. Belum ngerti apa? Aturan tuh ya. Nah tapi kalau kita mau ngajak silahkan dengan syarat kita atur tuh ya. Nah kamu sholat di sini, iya ya, diem nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya ngajak anak kita ke masjid, terus dia sholat gangguin orang, dilihat tuh, wah jamaah kosong, dimaju ke depan, dinyelos di sarung imam gitu, ya nggak guru gitu. Besok jangan ajak lagi, belum pantas sholat di mana, di masjid. Tapi kalau dia diem, dia tenang, alhamdulillah ajak ke masjid gitu. Ya, nah itu ngomongin nahi munkar di masjid. Nah sekarang di pasar, banyak gak kemungkaran di pasar? Banyak. Ya, orang dagang, dagang timbangannya dah dicurangin. Ya, ditimbang nih, udah rapi ditukar yang disiapin sama dia tuh. Berarti kan apa tuh? Bohong. Wailul lil mutaf, celaka orang yang mengurangi timbangan tuh. Ada lagi apa lagi orang yang buka aurat tuh, buka aurat nggak pakai jilbab, banyak gak di pasar? Bukan nggak pakai jilbab doang ya, dibuka semuanya dibuka. Tuh. Tegur kalau bisa. Gimana cara negor orang yang nggak pakai jilbab? Beliin jilbab, ya. Orang nggak pakai jilbab nih, Mbak, pakai jilbab dong. Wah ente dosa tuh begitu. Nah sakit hati kan dia, marah nggak dia? Belum tentu orang siap menerima nasihat gitu. Makanya nggak usah ngomong begitu, cukup Mbak, nih saya punya hadiah buat Mbak, monggo diterima. Oh apa Mas? Udah buka aja. Pasti buka apa? Jilbab tuh. Malu dia gitu, esok dipakai sama dia. Nah itu merasa dinasihati nggak? Enggak kan? Senang dia. Besok dipakai sama dia. Tuh, ya, jelas. Jadi nggak perlu kita ngomelin
orang kalau nggak pakai celana, cukup beliin celana, ntar dia pakai. Mungkin dia nggak pakai jilbab karena nggak punya jilbab, beliin jilbab, tuh namanya nasihat gitu. Ya. Habib Umarin Hafiz suatu hari melihat anak muda lagi pada main bola nggak pakai celana panjang, pakai celana pendek semua. Beliau deketin. Beliau, kita main bola nih tapi pakai ini nih, enak nih pakai ini, dibeliin celana tuh. Itu namanya nasihat. Ya. Sebaik-baik ngasih nasihat adalah ngasih apa tuh? Hadiah itu nasihat itu. Ya. Jelas. Ya. Sebaik-baik nasihat adalah apa tuh? Ngasih hadiah itu cakep tuh. Nah, fa idza admara hadhihi niyat kana amilan fi tariqil akhirah. Kalau seandainya dia menyimpan di dalam hatinya niat itu, maka dia itu bekerja di dalam jalan akhirat tuh ya. Jadi ada orang kerjanya akhirat. Ya. Ada orang kerja di masjid tapi dunia, ada orang kerja di pasar tapi akhirat. Ya. Gimana tuh? Dia kerja di pasar cuman mengerjakan perintah Allah. Dia jaga niatnya, dia lurusin niatnya karena Allah. Jadilah dunia itu akhirat. Ada sebaliknya. Ini orang di masjid tapi menjadi dunia. Padahal kan masjid akhirat. Kenapa? Karena dia niatnya mencari dunia. Kalau mau niatin dunia akhirat gitu. Aman tuh. Jadi imam kan bagus tuh ya akhirat, tapi niatnya mendapatkan gaji. Di dunia kan? Dunia. Kalau bisa dunia akhirat masih mending tuh. Saya imam karena Allah, tapi juga biar dapat gaji, masih ikhlas. Masih apa? Ikhlas. Ikhlasnya orang awam. Tapi kalau semata-mata karena gaji, bodoh amat pahala, yang penting gaji kan gitu. Berarti karena dunia. Fa in istafada malane, kalau orang udah niat ke pasar nyari akhirat, kalau dia dapat harta, fahuwa mazid, maka itu hanya tambahan saja. Wa in khasira fid dunya rabiha fil akhirah, kalaupun dia rugi di dunia, ya dia untung di akhirat tuh ya. Jadi begitu. Kita kalau dagang ini ada ilmunya ya. Di antara nomor 1 poinnya tadi kalau mau selamat apa? Jaga niat. Ya, niat dulu yang benar kerja, yang benar nyari duit. Jangan sampai nyari duit sekedar ngumpulin harta. Maka sia-sia kita. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia bukan untuk ngumpulin harta, tapi apa? Untuk mengumpulkan amal soleh, bekal akhirat tuh ya. Adapun harta hanya penunjang ibadah akhirat, selesai. Ya, dan kita di dunia tugas kita cuma berapa tadi? Cuma 2. Apa tugas kita? Ngaji sama ibadah. Sisanya ya nanti kita bahas ya pertemuan yang selanjutnya pada poin yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kita doain nih Bang Ihsan lagi sakit ya.